Jokowi sering mengancam Prabowo? Pak Jokowi ini berkali-kali mengancam Prabowo. Oke. Ya. Malah saya dapat cerita yang belum perlu dicek kebenarannya. Sebenarnya Prabowo memilih Gibran itu katanya bahwa pada saat itu MK ada yang mau mengajukan bahwa bisa nggak ada batasan umur presiden, batasan atas. Nah, ada yang mengusulkan itu supaya Pak Prabowo nggak menang. Batasan Atas. umur atas. Ya. Oke. Nah, yang dimasukkan batasan untuk umur bawah. Ya. Akhirnya inilah Gibran. Jadi sepertinya kalau cerita ini benar bahwa pemilihan Gibran oleh Prabowo itu juga adalah ancaman Joko Widodo. Kalau kau nggak terima anakku jadi calon wakil presiden 2024, maka ancaman umur atas yang berat. Tuntutan terhadap Joko Widodo dan keluarga memang masyarakat harus lanjutkan karena Joko Widodo faktanya selalu ingin mengganggu Presiden Prabowo dalam segala hal. Dan 2 kali Joko Widodo sudah mengancam Prabowo. Pertama pada saat Forum Purnawirawan TNI ingin melakukan pemakzulan, maka Joko Widodo langsung mengancam bahwa kalau intinya kira-kira kalau kau maksulkan anakku, maka Prabowo juga harus dimaksulkan. Yang kedua, saat kemarin tuntutan terhadap ijazah beliau dan ijazah anaknya, ijazah Gibran Wapres, langsung bikin pernyataan bahwa mendukung Prabowo 2 periode bersama anaknya. Itu sama dengan menyatakan bahwa Pak Prabowo kalau Anda mau maju jadi presiden 2009, maka harus pasangan dengan anak saya. Maka tidak ada jalan lain, maka Jokowi memang harus dibongkar semua kesalahan selama ini, dan itulah yang akan dilakukan. Tuntutan masyarakat akan mengungkap korupsi apa yang terjadi yang sebenarnya dapat diduga itu mengarah kepada Joko Widodo nanti tanggal 2 Oktober 2005 depan KPK untuk diungkap semua korupsi apa yang terjadi di Indonesia yang telah terjadi dan diduga itu terkait dengan Joko Widodo. Ada komen yang kayak gini nih ya. Jokowi sekarang sudah menjadi rakyat. Jokowi pun bebas mengkritik presiden sebab dia sebagai rakyat seperti saya, seperti Anda, seperti kalian semua. Jadi Jokowi tidak pernah mengancam pemerintahan Bapak Prabowo. Bahkan Jokowi bersatu dengan Bapak Prabowo untuk memperbaiki bangsa Indonesia, ya. Yang satu, Bapak Prabowo menjadi Asia, macan Asia. Dan yang kedua, presiden merakyat adalah Jokowi. Jujur, saya tidak suka Jokowi dulu, tidak suka Jokowi. Tapi setelah itu saya melihat ini kerjanya Bapak Jokowi, baru saya suka. Bukan saya membela Jokowi, saya membela orang yang buat kerja Indonesia ini menjadi baik dan lebih baik. Tuh ya. Jadi jangan mengadu domba antara Jokowi dan Bapak Prabowo. Kabinet Jokowi pun diganti oleh Bapak Prabowo. Jokowi pun mengiyakan, silakan ganti kabinet saya jika itu memang terbaik untuk Indonesia. Ya, silakan perbaiki Indonesia jika memang itu terbaik untuk bangsa Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo selalu disupport oleh Bapak Jokowi. Paham? Jadi tidak ada istilahnya Bapak Jokowi ini mengancam. Paham? Jangan memperkeruh suasana di Indonesia. Keadaan DPR lagi darurat, presidennya dan mantan presiden diadu-adu domba. Nih ya, nih salah paham lagi, orang salah paham lagi. Kenapa nggak ramenya nggak dari sebelumnya? Nah, ini belum banyak yang tahu nih. Kehebohan ini soal Pak Jokowi ya, itu muncul setelah Pak Jokowi menyampaikan bahwa kita harus mandiri, kita harus hilirisasi, kita harus jalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Ya. Orang tanya, kan setelah Pak Jokowi kok masih lanjut?
Ya karena ternyata Presiden ke-8 Pak Prabowo ya menyatakan hal yang sama dengan Pak Jokowi dan menentang pihak asing. Ini belum banyak, pasti sudah pada lupa ya. Pak Jokowi itu sampai dilaporkan ke Mahkamah Internasional ya untuk urusan hilirisasi. Pak Jokowi nggak mau bahan mentah itu langsung. Pak Jokowi mau kita yang membuat bahan memproduksi menjadi barang jadi dan baru dijual ke luar negeri ya. Dan Pak Jokowi ini harus banyak yang tahu nih, akhirnya dilaporkan di pengadilan internasional atas sikap Pak Jokowi yang ingin agar Indonesia mandiri. Ya, saya mau komentar tentang ancaman Jokowi pada Pak Prabowo yang diucapkan Said Tidu ya teman-teman. Ini gak masuk akal ya teman-teman. Di saat Sumi Dasko mengatakan Prabowo yang minta Gibran sampai 5 kali, di situ Pak Jokowi masih bergeming bahwa dia ada pertimbangan lah. Pertama usia, lalu mungkin masa kerja yang baru cuma jadi wali kota. Ya, jadi Pak Jokowi itu nggak sembarangan mengiyakan anaknya. Ujung-ujungnya kan keputusan terserah Gibran dan Prabowo ketika syarat umur itu dibolehkan. Nah, saya nggak mengerti ya, ancamannya muncul narasi ini dari sumber mana di saat sumber utama yaitu Sumi Dasko, orang yang begitu dekat dengan Gerindra dan Pak Prabowo, mengatakan bahwa mereka meminta Gibran. Nah, ancaman ini saya nggak tahu ini muncul dari sumber mana lagi ketika sumber utama sudah mengatakan demikian, kan malah jadi fitnah ya teman-teman ya. Pertanyaan saya adalah, apakah itu orang-orang yang berduyun-duyun setiap hari, ya kan? Itu karena dimobilisasi atau memang itu spontanitas dan kemauan rakyat atau kemauan masyarakat? Mas, dalam penglihatan Mas Andri, Mas, itu menurutku. Misalkan baru pertama kali lihat nih, Iya. 500 pagi, 300 sore, ya kan? Saya lihat gini, terus waktu saya pulang tuh mereka gini, ada yang pakai seragam, Ya. 50 perempuan, mau ke umroh. Dari mana datangnya mau ke umroh? Minta izin ke Pak Joko Widodo. Ada hubungan apa? Iya kan? Iya. Kalau dalam hati itu, yuk kalau mau umroh aja. Ngapain? Tapi mereka datang dengan seragam. Kerudung. Semua mau ke umroh Pak Andre, foto dong Pak Andre, foto. Mau umroh, iya ini kita 50 orang mau umroh, terus mau minta izin, permisi ke Pak. Ya itu teman-teman ya, bagaimana asumsi-asumsi tentang Pak Jokowi belakangan ini mulai rame lagi, di mana dikatakan Pak Jokowi mengancam Pak Prabowo ya, yang sudah jelas itu tidak benar ya menurut saya, karena menurut saya itu tidak jelas aja sumbernya ya, karena kita tahu ya Pak Jokowi ini bukan orang yang seperti itu ya.